priesthood atau imamat yang rajani itu sesuatu yang dahsyat lah bilang. Bisa dikatakan dahsyat, maksudnya sebagai orang-orang yang dipilih untuk bisa punya label atau merek jabatan seperti itu nggak gampang, nggak mudah. Itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan. Kita bisa menjadi imam dan kita juga bisa jadi raja karena kita melayani raja di atas raja. Panggilan itu datang sebagai imamat yang rajani itu bukan khusus untuk seorang pendeta, bukan khusus untuk seorang pastor, bukan khusus untuk seorang yang sudah punya gelar STH, MTH atau apapun. Tapi semua, bagi kita semua punya panggilan yang sama, yaitu menjadi imamat yang rajani. Artinya bukan tugasnya pendeta aja, bukan tugasnya seorang pastor saja, tapi tugas kita semua orang Kristiani. Shalom Jemaat Tuhan, IFJF Pekanbaru, berjumpa lagi dengan kami di O2O One to One yang membahas segala sesuatu lah seputar IFJF Pekanbaru. Dan hari ini kita di satu tempat yang indah ya, ke Siak ya, ke kota Siak, berjumpa dengan saudara-saudara kita di Siak. Dan hari ini saya ya mau berguru nih sama Pastor Albert ya dari IFJF Siak, membahas seputar tentang pelayanan, tentang panggilan dan tentu saja tentang tema kita 2 bulan ini, yaitu priesthood, imamat yang rajani. Shalom Bang. Shalom. Apa kabar? Gimana nih Bang? Puji Tuhan, baik. Kan tema kita nih 2 bulan ini berbicara tentang priesthood nih ya Bang ya. Benar. Kalau menurut Abang sendiri, apa sih priesthood itu, imamat yang rajani itu? Kalau buat saya pribadi, Andre, priesthood atau imamat yang rajani itu sesuatu yang dahsyat lah bilang. Bisa dikatakan dahsyat, maksudnya sebagai orang-orang yang dipilih untuk bisa punya label atau merek jabatan seperti itu nggak gampang, nggak mudah. Itu adalah suatu anugerah yang diberikan Tuhan. Kita bisa menjadi imam dan kita juga bisa jadi raja karena kita melayani raja di atas raja. Nah, itu Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu label yang cukup prestis yang diberikan buat kita sebagai umat Kristiani. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Dan itu juga bisa dirasakan kalau kita memang kenal, mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Mengalami Tuhan dalam hidup kita ya. Nggak cuma kenal tapi juga mengalami. Nah, sehingga kita bisa punya sesuatu rasa bahwa kita adalah umat yang dipilih sebagai imam dan sebagai raja di atas segala raja. Kita layani Tuhan itu sebagai raja di atas segala raja. Siap. Abang agak mundur dikit ya. Iya. Nah, salah satu poin yang dibahas dalam imamat yang rajani itu adalah kayak khotbah kita pertama kemarin di IFJF Pekanbaru itu kan tentang bangsa yang imamat rajani itu adalah bangsa yang melayani Tuhan, yang mau memberi dirinya untuk melayani orang lain gitu ya, Pastor. Khususnya menginjili, memberitakan kabar baik gitu. Nah, kebetulan kan Pastor sendiri adalah orang yang juga bekerja di bidang sekuler gitu ya. Dan sekarang sedang pelayanan sebagai gembala di satelit Siak. Dan itu kan kayak bukan satu, itu kan panggilan yang wah bener-bener yang harus mungkin dipikirkan baik-baik gitu. Dan bagaimana prosesnya nih ketika abang mau menerima kepercayaan, tanggung jawab menjadi gembala di tempat ini, itu seperti apa? Baik, itu pertanyaan yang cukup panjang kalau kita bisa jabarkan. Jadi kalau saya diberikan ruang untuk bisa menjelaskan itu, kembali panggilan itu datang ketika memang kita sudah kenal dan melekat kepada Tuhan. Saya juga sering ketika panggilan itu datang berusaha mengingkari panggilan itu untuk bisa ada di dunia pekerjaan dan juga mengembalakan. Panggilan untuk melayani itu datang kepada saya secara pribadi. Saya merasa bahwa saya juga nggak akan sanggup.
ada di dunia pekerjaan sekuler dan juga bisa harus melayani di pekerjaannya Tuhan, di pelayanan. Panggilan, namun ketika saya jalani panggilan itu, sejauh saya bersembunyi, berusaha menjauh dari panggilan itu, suara Tuhan itu semakin dekat, semakin erat, bahwa kemanapun kamu pergi, kamu gak akan bisa sembunyi. Itu satu bagian yang Tuhan taruh di hati saya. Seperti Daud bilang, mau di dasar tanah, mau di ujung langit, Tuhan ada. Siap. Kita gak bisa sembunyi dari itu. Bisa lari dari Ya, Tuhan. suara Tuhan untuk saya bisa melayani itu sering datang. Namun dalam perjalanannya ketika menyikapi respon hati untuk menerima pelayanan itu juga sering menolak, kan begitu. Karena itu tadi dasarnya saya mungkin nggak sanggup, saya belum pantas. Ada label ketidakpantasan yang diberikan oleh dunia, dan saya sendiri merasakan itu bahwa memang belum waktunya. Tapi sekali lagi saya diajarkan bahwa dari segi waktu kita sudah harus jadi pengajar. Kita sudah kenal Kristus, bukan hanya kenal tapi juga harus melakukan yang Tuhan ajarkan, kan begitu. Dan Tuhan katakan dalam satu firman yang saya dapat bahwa ketika dalam pekerjaan, di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan di dalam kehidupanmu. Itu jadi rema yang kuat di dalam hidup saya untuk bisa terus mencari Tuhan, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan. Yohanes 14 dikatakan seperti itu, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu jaminan keselamatan yang Tuhan berikan. Dan ketika mau lari dari situ ya juga nggak bisa. Sebagai murid Kristus kamu harus menderita, sebagai murid kamu juga harus melayani orang-orang yang belum kenal Tuhan, melayani orang-orang yang sudah ada di dalam Tuhan tapi masih jauh. Nah, panggilan itu semakin kuat dan akhirnya saya nggak bisa lari. Terus semakin saya jauh sembunyi, semakin kuat suara itu datang, kan. Semakin menjauh, semakin kencang suaranya itu menggedor gitu. Dan puji Tuhan sampai hari ini bisa dijalani karena pertolongan Tuhan. Dan satu ayat yang juga menguatkan adalah Tuhan bilang harus jadi murid dulu. Dan puji Tuhan di dalam pelayanan yang kita jalani hari ini, walaupun saya sudah jadi gembala, saya juga harus terus belajar. Siap. Belajar untuk terus dimuridkan. Untuk bisa memuridkan orang lain harus jadi murid dulu, kan. Tuhan bilang di dalam Matius 28 ayat 19-20, pergilah jadikanlah seluruh bangsa murid. Berarti tugas kita harus jadi murid untuk bisa memuridkan orang lain. Puji Tuhan itu bisa dilakukan sampai hari ini. Wah, luar biasa ya. Bahwa nggak berat ketika Tuhan panggil itu bawaannya pengen kabur aja ya. Yes, Tapi yes. kalau kita kabur semakin apa ya, kalau judul film dahulu itu kan Kejarlah daku, kau tangkap. Iya, kejarlah daku, kau tangkap. Jadi semakin kita lari semakin dapat ya kan gitu, Pastor. Berarti Andre golongan jadul juga berarti. Pernah denger lah waktu kecil, pernah denger lah filmnya waktu itu. Nah, yang paling berat itu adalah ketika berhadapan dengan orang, Andre. Yang paling berat tuh. Ketika kita terima panggilan itu, yang paling berat adalah label yang diberikan oleh orang lain. Orang-orang yang ada di dunia itu menganggap kamu nggak pantas. Yep. Tapi Tuhan nggak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah area bagaimana respon hatimu menerima panggilan Tuhan. Itu yang Tuhan lihat. Tuhan melihat hati, bukan melihat rupa. Seperti Tuhan memilih Daud. Daud itu adalah orang yang diibaratkan secara mata dunia dia nggak cocok jadi raja. Nggak qualified ya. Ya. Dia nggak pantas, badannya kecil, kan, tidak berotot seperti saudara-saudaranya yang lain. Tapi dalam perjalanannya justru dia dipilih Tuhan karena Tuhan melihat kesungguhan hatinya. Kan? Dan dari situ abang belajar, saya belajar untuk ternyata Tuhan lihat hati. Bagaimana respon hati kita menerima panggilan itu yang paling penting. Jadi untuk teman-teman yang lain yang hari ini bergumul dalam proses menerima atau enggak panggilan Tuhan, sejauh mana kamu sembunyi, sejauh itu juga Tuhan akan kejar.
Sejauh mana kamu lari, sejauh itu juga Tuhan akan tarik. Nah, untuk melakukan pekerjaan yang dahsyat. Siap. Yang Tuhan mau adalah kita jadi mitranya kan gitu. Nah, kadang ada yang salah nih kan Pastor, di cara berpikir kita orang Kristen nih, kadang kita berpikir bahwa panggilan itu hanya untuk hamba-hamba Tuhan gitu. Hanya untuk panggilan melayani full time jadi hamba Tuhan. Padahal kalau kita bangsa yang imamat rajani, artinya kita semua dipanggil untuk melakukan satu pekerjaan itu kan, Pastor. Yes. Nah, menurut Pastor seperti apa nih kejelasannya gitu, supaya saudara-saudari kita yang ada di rumah mengerti nih bahwa oh, kita semua ternyata dipanggil untuk melakukan pekerjaan Tuhan gitu. Betul. Bukan hanya hamba-hamba Tuhan saja gitu kan. Yes. Kalau saya belajar juga di dalam Alkitab dijelaskan kalau di dalam proses perjanjian lama, jadi imam itu nggak sembarang orang. Iya. Kan? Ada kualifikasi yang besar untuk bisa jadi seorang imam. Orang-orang yang diurapi itu hanya ada 3 kategorinya. Ada imam, ada nabi, juga ada raja. Kan? Dan untuk bisa masuk dalam kategori imam itu kualifikasinya harus dari suku Lewi. Kan? Begitu. Nah, itu perjalanan di perjanjian lama. Ada tembok-tembok yang disekat antara imam dengan imam yang maha kudus. Kan begitu. Jadi imam besar, ada imam. Iya, imam biasa. Jadi dalam proses penyekatan itu ada tembok, nggak sembarang orang bisa masuk. Ketika Tuhan berbicara, nggak semua orang bisa dengar. Gitu. Tapi pada proses perjanjian baru itu semua diselesaikan ketika Tuhan Yesus naik menjalani apa yang dia harus jalani, yang seharusnya secara dalam kondisi apapun dia tidak pernah menyerah untuk menebus dosa kita semua. Dan ketika karyanya itu dia lakukan, tembok sekat itu kan runtuh. Artinya ketika Tuhan Yesus datang, berarti sekat imam itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu, tapi diberikan bagi semua orang yang terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, label orang Kristiani hari ini itu adalah label yang diberikan juga sebagai seorang imamat yang rajani. Karena dia melayani Tuhan di atas segala Tuhan, melayani Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus. Nah, ketika panggilan itu datang sebagai imamat yang rajani, itu bukan khusus untuk seorang pendeta, bukan khusus untuk seorang pastor, bukan khusus untuk seorang yang sudah punya gelar STH, MTH atau apapun. Tapi semua, bagi kita semua punya panggilan yang sama, yaitu menjadi imamat yang rajani. Artinya kita harus dulu duduk. Kenapa Tuhan Yesus memilih 12 orang murid? Karena dia concern kepada 12 orang murid ini untuk bisa mengabarkan kabar baik ke seluruh dunia. Kembali lagi di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa itu diutus, maksudnya semua bangsa jadi murid. Bukan tugasnya pendeta aja, bukan tugasnya seorang pastor saja, tapi tugas kita semua orang Kristiani. Untuk yang sudah hanya Kristennya KTP, atau yang sudah kenal Tuhan tapi masih suam-suam kuku. Nah, pengenalan itu bisa didapat hanya dengan proses pemuritan. Ketika sudah dimuridkan, baru dibaptis. Dan banyak orang yang salah sekarang. Ujuk-ujuk langsung mau terima Yesus untuk dibaptis. Kemudian balik lagi. Dan proses dasar dia pengenalan Kristusnya setengah-setengah, balik lagi ke dunia yang lama. Iya, tanggung jadi. Ya, tapi kalau sudah melalui proses pemuritan, dia akan tahu, ngerti, kenal, dan mengalami Tuhan. Dia nggak akan mau lagi balik untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Baru diutus. Yes, baru diutus untuk melayani, untuk menjadi berkat bagi orang banyak. Kan hidup kita yang kita jalani hari ini, karena kita sudah mengenal, ngerti, ngalami Tuhan, maka karakter yang keluar adalah karakter Kristus. Karakter itu diuji setiap hari. Kan? Bagaimana kita bersikap di dunia pekerjaan, bagaimana kita bertemu orang ketika ada yang membuat kesal, bagaimana kita ketika pesan makanannya lama datang, sikap kita bagaimana kepada orang itu, apa kita respon hati kita bagaimana, apa kita marahi pelayannya, atau kita maklumi, atau kita harus sabar. Di situ kita karakter kasih itu keluar dari situ kan. Di situ diuji, dilihat nih. Yes, benar. Ini bangsa imamat rajani atau bukan nih? Ya, benar kan. Jangan cuman omongnya doang kan. Iya. Tapi praktek teladannya tidak dilakukan setiap hari. Benar. Nah, berarti semua kita
dipanggil untuk melayani ya, Pastor ya. Sekali lagi encourage untuk seluruh jemaat Tuhan yang menonton mungkin O2O kali ini bahwa ya kita semua dipanggil untuk melayani. Tidak hanya hamba Tuhan, tidak hanya rasul, tidak hanya nabi, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan wajib untuk melayani dan memberitakan kabar baik. Dan ada satu pertanyaan lagi nih, Pastor. Sebagai hamba Tuhan, ya kan, pengembalaan pasti ada suka dukanya nih. Boleh dong dibagikan suka dukanya. Kalau boleh ini ya sedikit cerita bahwa Pastor Albert kan sebelum ada keputusan ya mau di gereja kita itu wajib ada yang tinggal di pastori. Benar. Dan menurut cerita yang saya dengar, menurut kesaksian pastor bahwa harus ninggalin kenyamanan untuk tinggal di pastori yang belum ada apa-apanya. Benar. Nah itu seperti apa? Suka duka dalam pelayanan itu boleh dong dibagikan ke jemaat Tuhan gitu. Baik, terima kasih buat pertanyaannya Mas Andre. Melayani Tuhan itu kerja buat Tuhan selalu manis. Selalu manis. Dalam kondisi apapun selalu manis. Maksudnya begini, untuk bisa mengambil sebuah keputusan keluar dari zona nyaman itu nggak gampang, kan? Tapi Tuhan mau untuk bisa berdampak bagi orang, kita harus tinggalkan area kenyamanan untuk bisa melihat sisi lain di luar kehidupan kita. Ternyata panggilan itu balik lagi kepada saya di dalam pelayanan IFGF yang sedang ada di Kota Siak. Waktu itu dalam proses pengembalaan ada beberapa gembala yang datang dan pergi. Harus ada orang yang memimpin di dalam sebuah pengembalaan ini, dan tim pastoral yang ada di Pekanbaru mempercayakan itu kepada saya, terutama Pastor Opan dan tim yang lain. Dan ketika kepercayaan itu datang, itu saya imani bukan datang dari manusia, tapi itu datang dari Tuhan. Karena sudah memang di dalam proses doa, ada pergumulan di dalamnya. Dan itu buat saya pribadi nggak gampang, kan? Ada hal-hal yang harus diperjuangkan, ada hal-hal yang harus dibayar, ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keputusan meninggalkan area kenyamanan dari rumah pribadi untuk tinggal di pastori atau rumah yang ada di gereja. Waktu itu kita 2017 sudah mulai ibadah di dalam pelayanan gereja itu. Namun di tempat yang kita lakukan ibadah ini masih minim fasilitas, listrik nggak ada, hanya pakai genset. Kemudian yang tinggal di daerah pastori juga nggak ada orang. Nah, satu hari kami dipanggil oleh kepala desa setelah kami melakukan beberapa kali ibadah. Kemudian kami dipanggil kepala desa, ditanyakan keberadaan kami melakukan ibadah di sana. Pada prinsipnya dari pihak pemerintahan tidak pernah melarang untuk beribadah. Namun mereka mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab, in charge langsung tinggal di situ. Khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada kehilangan atau hal-hal yang lain. Karena kalau tidak ada yang menjaga, bisa saja fasilitas yang ada di sana bisa hilang. Iya benar. Kemudian setelah proses pemanggilan kami beribadah 2 bulan itu, karena belum ada yang tinggal di sana, kalau memang belum ada yang tinggal, mereka memutuskan janganlah dulu dipakai untuk ibadah. Akhirnya tempat ibadah itu kosong kurang lebih 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun kurang lebih kosong. Kemudian dalam pergumulannya siapa yang akan tinggal di sana, kami doa, kami juga tanya kepada jemaat karena mereka juga sudah punya tinggal di tempat mereka masing-masing. Akhirnya saya juga berdoa di tahun 2019 kami putuskan untuk kami tinggal di sana dengan segala fasilitas yang minim di sana. Kami tinggal di sana dengan tidak ada listrik, kami tinggal di sana dengan tidak ada fasilitas air bersih yang baik. Karena air kalau dipakai itu dia 5 menit bersih, kemudian setelah itu berkarat, keruh, dan tidak bisa dipakai dengan baik. Karena itu mengandung zat, kalau dalam pH, kadar basanya terlalu tinggi. Sehingga alat-alat yang mengandung besi kalau dikenakan air itu pasti berkarat. Baju kalau dipakai untuk nyuci warnanya dari yang putih langsung jadi coklat. Sudah seperti kain lap, tidak bisa dipakai gitu. Dan kami harus tinggal di situ. Saya sudah
saya cuma berjuang kepada keluarga, apakah mereka mau atau tidak, saya tidak pernah menanyakan. Saya cuma berdoa kepada Tuhan. Suatu hari Ibu Gembala mengatakan, ayo kita pindah ke pastori. Nah, itu satu berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan anak-anak juga saya tanyain, mereka bersedia. Bersedia, dan puji Tuhan kami bisa keluar dari zona nyaman itu dengan meninggalkan semua fasilitas yang kami miliki untuk tinggal di daerah yang tidak ada listrik, air bersihnya nggak bagus, kami jalani selama 4 bulan. Kemudian pertolongan Tuhan datang, tim pastoral yang ada di Pekanbaru juga mendukung kami dengan luar biasa, listrik pun dapat. Dan hari ini bisa dipakai dengan ibadah, sudah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun sudah bisa dipakai untuk beribadah. Dan puji Tuhan, yang paling dirindukan adalah kesehatian di tengah-tengah jemaat. Yang saya sebagai gembala merindukan mereka bisa sehati, sepikir di dalam Tuhan untuk membangun pelayanan ini semakin baik. Dan satu kerinduan juga, saya berterima kasih karena punya tim pastoral yang luar biasa. Ada orang-orang yang selalu mendukung ketika dalam stay the course itu, untuk berjalan di jalannya Tuhan itu. Ada orang-orang yang setia, percaya, yakin bahwa kita punya potensi, yakin bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan untuk jadi imamat yang rajani. Nah, itu nggak gampang dan nggak mudah. Mungkin di dalam kehidupan Andre ada orang-orang yang selama ini, dia tetap struggle, dia tetap dukung walaupun dalam titik nadir yang paling rendah. Iya, siap. Andre juga pasti pernah merasakan di dalam pelayanan itu, pasti dalam titik jenuh. Titik jenuh atau titik yang kok aku melakukan ini, titik terangnya belum nampak Tuhan. Kok masih gini-gini aja gitu. Kok belum ada, maksudnya kelihatan progresnya Tuhan. Tapi di dalam proses itu ada orang-orang yang tetap mendukung, ada orang-orang yang tetap memberi nasihat untuk bisa saling berbagi, kuat di dalam Tuhan. Nah, itu nggak gampang. Karena untuk jadi sahabat di dalam Tuhan itu sulit dicari. Tapi kalau sahabat di dunia itu banyak kan. Tapi untuk orang-orang yang mau tetap berjuang, berdoa sama kita, yakin dengan potensi yang kita miliki, nah itu Tuhan taruh orang-orang yang luar biasa. Dan itu saya dapatkan di dalam pelayanan ini. Wah, luar biasa. Selain kita connect ke Tuhan, ternyata kita juga harus connect ke sesama ya. Betul. Dan bersyukur di SIA sendiri timnya solid ya Bang. Puji Tuhan. Hari ini sudah solid berkat doa dari kita semua. Berkat doa dari tim-tim yang ada di Pekanbaru, di SIA juga. Dan hari ini kita sudah mulai menata dan orang melihat perbuatan yang ajaib itu akan nyata di dalam kehidupan pelayanan ini. Dilihat dari buah yang ada di dalam. Siap. Ketika sudah berbuah di dalam, ini orang akan lihat ada sesuatu yang berbeda. Apa yang berbeda itu? Nama Tuhan dimuliakan di dalam. Tuhan dimuliakan. Karena kalau dampak di dalam satu pelayanan itu, gereja itu penuh, itu cuma dampak aja. Tapi bagaimana orang bisa bertumbuh di dalam Tuhan, itu yang paling utama. Itu yang paling penting. Siap. Terakhir nih Pastor, harapan Pastor ke depan kepada jemaat di SIA maupun yang ada di Pekanbaru, yang di rumah dimanapun berada. Apa sih harapannya ke depan mengenai pelayanan ini, mengenai imamat yang rajani ini? People is our mission, connect with God, make disciples. Nah, itu yang sudah paling penting. Kan? Kalau itu sudah dilakukan dengan baik, kita akan menuai. Ladangnya sudah menguning. Kan? Para pekerja itu dibutuhkan banyak. Kan? Ladangnya banyak yang sudah menguning. Ada banyak orang-orang di luar sana yang masih jauh dari Tuhan. Nah, itu tugas siapa? Tugas Andre, tugas Rampe, tugas Ani, tugas Hosea, tugas Eben, tugas Febri, tugas anak-anak muda yang akan meneruskannya. Dan yang di rumah juga. Dan yang di rumah juga. Semua yang ada di mana-mana sekarang juga tugasnya sama. Tugas itu nggak cuma buat pastor, nggak cuma buat pendeta, tapi buat kita semua umat-umat yang dipilih Tuhan. Amin. Mungkin itu Anda. Siap, makasih banyak Bang buat sharing-sharing yang sangat luar biasa sore hari ini ya. Baik. Di depan Istana SIA hari ini kita syuting dan kita dapat encouragement yang luar biasa dari Bapak Albert, Pastor Albert dari AIM
Jeff Sia. Terima kasih. Dan saya percaya juga Bapak Ibu di rumah diberkati dengan apa yang sudah kita dengarkan hari ini. Dan sampai ketemu di episode O2O berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Shalom. semuanya. Tuhan Yesus memberkati.